Hello everyone, let me introduce myself. My name is Tiara Adila Putri and my student A number is 2311152. Today I'm going to explain the legal aspect in a feasibility study. Pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis mengenai legalitas suatu rencana usaha. Tujuannya memastikan bisnis dapat dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, perusahaan memiliki dasar hukum yang jelas dan terlindungi dari potensi masalah hukum di kemudian hari. Tujuan analisis aspek hukum. Tujuan utama dari analisis aspek hukum adalah untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan secara sah. Selain itu, analisis ini bertujuan memberikan rasa aman kepada pemilik usaha, investor, dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan kepastian hukum, bisnis juga lebih mudah berkembang karena dipercaya oleh masyarakat maupun mitra usaha. Ruang aspek hukum. Analisis aspek hukum mencangkup berbagai hal penting, mulai dari penentuan bentuk badan usaha, kelengkapan perizinan, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, aspek perpajakan dan harus ketenaga kerjaan juga harus diperhatikan agar bisnis mematuhi seluruh kewajiban hukum yang berlaku. Kemudian ada perizinan dan legalitas usaha. Setiap bisnis wajib memiliki izin usaha sebagai syarat legalitas untuk beroperasi. Perizinan dasar seperti nomor induk berusaha NIP, SIUP, dan TDP harus dipenuhi, serta izin tambahan yang disesuaikan dengan jenis usaha seperti izin lingkungan, sertifikat BPOM, atau sertifikat halal. Kemudian ada badan usaha yang diakui secara hukum. Pemilik bisnis harus menentukan bentuk badan usaha yang sesuai seperti perseroan terbatas, CV, koperasi atau firma masing-masing. Badan usaha memiliki aturan hukum tersendiri termasuk terkait tanggung jawab, modal, dan proses pendirian yang diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya ada hak atas tanah dan bangunan. Kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan dalam kegiatan usaha harus memiliki dasar hukum yang sah. Penggunaan lahan tanpa status hukum yang jelas dapat menimbulkan resiko sengketa hukum, sehingga penting memastikan adanya sertifikat tanah atau izin penggunaan yang sah. Ada juga perjanjian dan kontrak bisnis. Perjanjian dalam bentuk kontrak tertulis menjadi dasar hubungan antara perusahaan dengan pihak ketiga seperti mitra bisnis atau pemasok. Kontrak yang jelas dan sah akan melindungi kedua belah pihak dari perselisihan di kemudian hari. Perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Setiap bisnis yang memiliki merek dagang, hak cipta, paten, atau desain industri perlu mendaftarkan kekayaan intelektualnya secara resmi. Hal ini untuk melindungi hak atas kekayaan tersebut dan mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Selanjutnya ada aspek perpajakan dalam bisnis. Perusahaan itu wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini itu mencangkup pendaftaran NPWP, pelaporan pajak bulanan atau tahunan, serta pembayaran pajak seperti PPN dan PPH. Kepatuhan pajak mencerminkan kredibilitas perusahaan di mata pemerintah dan investor. Kemudian ada aspek ketenagakerjaan. Dalam menjalankan bisnis,
perusahaan itu harus juga mematuhi peraturan ketenagakerjaan seperti memberikan upah minimum, menyusun perjanjian kerja dan mendaftarkan karyawan dalam program jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Di sini ada juga resiko hukum jika aspek hukum diabaikan. Mengabaikan aspek hukum dapat menyebabkan berbagai konsekuensi serius seperti pencabut izin usaha, denda administratif, tuntutan hukum, bahkan pidana. Selain itu, reputasi perusahaan juga bisa rusak, yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat dan investor. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis ini penting untuk menjamin bahwa bisnis dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya melindungi usaha, tetapi juga membuka peluang kerjasama dan investasi yang lebih luas. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.